Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru, jumpa lagi bersama saya di channel Bu Rosti Hidayah. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara membuat modul ajar untuk PPK guru tertentu tahap 3 nggih Bapak Ibu Guru. Kalau sebelumnya sudah saya upload untuk tahap 2 itu contohnya dari kelas 1 sampai kelas 3. Sekarang kita contohkan modul ajar dari kelas 4 untuk mata pelajaran IPAS. Ini kalau di sini susunannya sudah sesuai dari LPTK, nggih Bapak Ibu Guru. Jadi LPTK mengirimkan susunan gambarnya atau susunan dari cara mengerjakan modul ajar atau perangkat pembelajarannya. Yang pertama di sini ada judulnya yaitu modul ajar IPAS kelas 4 fase B. Pokok materinya adalah perubahan wujud benda. Untuk informasi umum, ini nomor 1 adalah informasi umum. Di sini ada identitas sekolah. Yang pertama adalah nama penyusun, itu nama Bapak Ibu Guru. Kemudian nama sekolah Bapak Ibu Guru. Tahun pelajaran saat ini, jenjang sekolah SD, fase atau kelasnya, fase B, kelas 4, alokasi waktunya 2 jam pelajaran atau 2 kali 35 menit, yaitu 70 menit. Kemudian saya besarkan lagi saja. Di berikutnya ada kompetensi awal, di mana yang pertama menjelaskan karakteristik wujud zat, materi padat, cair, dan gas. Kemudian mempelajari terjadinya perubahan wujud zat padat menjadi cair dan wujud zat cair menjadi padat. Bagaimana cara membuat modul ajarnya? Bapak Ibu Guru bisa melihat modul ajar yang biasa kita gunakan di kehidupan sehari-hari atau di setiap Bapak Ibu Guru kan biasanya kita download di internet nih Bapak Ibu Guru, itu bisa kita download untuk dijadikan acuan. Kemudian pada langkah pembelajarannya kita modifikasi sesuai dengan model pembelajaran yang Bapak Ibu Guru ingin terapkan. Misalkan mau PJBL, PBL, Discovery Learning atau lainnya. Begitu nggih. Kemudian berikutnya adalah profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian bergotong royong, mandiri, serta bernalar kritis. Kemudian sarana dan prasarana, yang pertama adalah sumber belajar. Sumber belajar yang kita gunakan yaitu buku, peserta didik, video pembelajaran IPAS, LCD proyektor, laptop, papan tulis, LKPD, alat dan bahan praktek. Kemudian berikutnya target peserta didik, itu peserta didik reguler atau tipikal umum tidak ada kesulitan dalam mengikuti dan memahami pembelajaran. Yang kedua, peserta didik dengan pencapaian tinggi, mencerna dan memahami dengan cepat, mampu mencapai keterampilan berpikir tinggi atau HOTS dan memiliki keterampilan memimpin. Di mana target peserta didik atau peserta didik yang mau diajarkan Bapak Ibu Guru dalam video UKIN itu sebenarnya bebas, tidak harus 20. Kalau misalkan kondisi kelas kita hanya 10 siswa, ya gunakan 10 siswa saja. Kalau misalkan mau sewa kelas, mau pinjam kelas yang lain, itu dikembalikan lagi ke Bapak Ibu Guru. Paling tidak ya minimal 10 anak nggih. Kemudian berikutnya model pembelajarannya, yang pertama pendekatannya yaitu pendekatan saintifik. Model yang saya gunakan itu project based learning. Metode pembelajarannya adalah diskusi dan presentasi. Kemudian komponen intinya, yang pertama itu tujuan pembelajaran. Untuk tujuan pembelajaran khususnya di guru kelas itu sudah menggunakan C4 ke atas nggih Bapak Ibu Guru, C4, C5 dan C6. Jadi bukan menjelaskan lagi, tapi peserta didik dapat menganalisis proses perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menyimpulkan proses perubahan wujud benda dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat membuat proyek dengan benar. Kemudian pemahaman bermaknanya, dengan memahami materi ini, peserta didik dapat mengaitkan energi panas dan dingin terhadap perubahan wujud benda yang benar. Kemudian berikutnya adalah pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantiknya itu untuk mengetahui kemampuan awal siswa sebelum kita menerangkan atau kita belajar tentang perubahan wujud benda. Yang pertama, apakah anak-anak pernah makan es krim? Yang kedua, apa yang akan terjadi jika es krim dibiarkan? Tentunya mesti jawaban anak akan meleleh, Bu, gitu.
Tiga, apakah anak-anak pernah menyalakan lilin? Pernah ketika mati lampu. Kemudian apa yang terjadi pada lilin? Lilin itu ketika apinya dinyalakan berarti akan habis, Bu. Seperti itu. Kemudian berikutnya langsung ke kegiatan pembelajaran. Di kegiatan pembelajaran, Bapak Ibu perhatikan alokasi waktunya. Di situ alokasi waktu untuk kegiatan awal itu 10 menit, kegiatan inti 50 menit, kegiatan penutup itu 10 menit. Atau bisa diganti, misalkan kegiatan awalnya 10 menit, kegiatan inti 45 menit, kegiatan penutupnya 15 menit. Itu sekali lagi dikembalikan sesuai dengan keinginan Bapak Ibu guru. Kemudian yang pertama, kegiatan awal. Kegiatan awal ini dimulai dengan memulai pembelajaran dengan mengucapkan salam. Jadi ketika merekam atau kita membuat video pembelajaran, Bapak Ibu guru harus selalu ingat kalau pembelajaran kita diawali dengan salam. Misalkan, Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, seperti itu. Kemudian yang kedua, guru menunjukkan peserta didik untuk memimpin doa. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Doa dipimpin oleh ketua kelas, seperti itu. Kemudian yang ketiga, guru mengecek kehadiran peserta didik. Ini bisa dilakukan dengan ice breaking atau biasa. Misalkan gini, apakah hari ini ada yang tidak masuk anak-anak? Kalau kita absen satu persatu itu kalau muridnya banyak kan membutuhkan waktu. Sedangkan kita waktunya tetap berjalan. Kita bisa dengan teknik tanyakan saja ke peserta didik kita. Jadi, apakah ada yang tidak masuk? Coba kalian tengok kanan kiri kalian. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Kan nanti jawab ada Bu, si A, si B, kayak gitu berarti. Oh ya, berarti hari ini yang tidak masuk adalah 2 anak ya. Berarti jumlahnya sekian. Berikutnya, guru mengajak peserta didik untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila dan guru memberikan penguatan tentang pentingnya menanamkan semangat nasionalisme. Di sini nanti setelah mengabsen, ayo sebelum ke langkah selanjutnya kita bernyanyi lagu nasional ya anak-anak. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ini bisa dengan menggunakan aransemen melalui video pembelajaran atau bisa langsung menyanyikan lagu. Kemudian setelah menyanyikan kita juga menguatkan bahwa kita sangat penting dalam menyanyikan lagu Garuda Pancasila untuk menambah semangat nasionalisme kita, seperti itu. Kalau praktek video kemarin saya menggunakan lagu Indonesia Raya. Kemudian berikutnya guru melakukan persepsi dan mengajukan pertanyaan pemantik dengan menampilkan gambar di layar. Jadi gambar di layarnya itu ada 3 anak yang sedang makan es krim. Terus pertanyaan pemantiknya kita jelaskan tadi yang di atas. Kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Kita sampaikan, jangan lupa ini untuk tipsnya supaya kita tidak perlu menghafalkan, tujuannya kita tempelkan saja di PowerPoint kita, Bapak Ibu Guru. Jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah itu ditampilkan di dalam PowerPoint. Ini ditampilkan di PowerPoint. Jadi tujuan pembelajaran hari ini diharapkan nantinya kalian dapat menganalisis proses perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tujuan pembelajaran berikutnya yang kedua yaitu kalian dapat menyimpulkan proses perubahan wujud benda dengan benar. Kemudian tujuan pembelajaran berikutnya yaitu kalian dapat membuat proyek perubahan wujud benda itu dengan benar, seperti itu. Ini bisa dicantumkan di dalam PowerPoint agar kita tidak lupa. Kemudian berikutnya itu guru mengajak peserta didik untuk ice breaking agar semangat dan bersungguh-sungguh. Jadi sebelum ke kegiatan inti, kita mengajak anak didik kita untuk ice breaking. Bisa dengan gerak dan lagu. Jadi kita ayo semuanya kita berdiri, kita nyanyi lagu Gembira Berkumpul yang ayo kawan kita semua. Atau bisa yang lainnya. Yang penting bisa mengajak atau bisa dengan tepuk semangat. Seperti itu. Kemudian berikutnya adalah kegiatan inti, di mana kegiatan inti di sini saya lampirkannya adalah waktunya 50 menit. Yang pertama, guru menayangkan video pembelajaran IPA kelas 4 yaitu tentang wujud zat dan perubahannya. Jadi di sini guru menampilkan video pembelajaran. Selama video pembelajaran Bapak Ibu harus dioperatori sendiri, jangan dioperatori teman rekannya. Kemudian berikutnya peserta didik mengamati dan menyimak tayangan video tentang pembelajaran. Kemudian guru dan peserta didik bertanya jawab. Jadi setelah menonton video, setelah
Gini, kita bisa setelah mengamati video pembelajaran, apa yang terjadi pada es batu yang dibiarkan pada tempat terbuka? Apakah ada yang bisa menjawab? Gitu. Saya buat gitu. Nanti akan meleleh. Kemudian yang kedua, mengapa sayur sop bisa mengeluarkan asap? Karena masih panas. Yang ketiga, mengapa kapur barus dalam lemari lama-kelamaan akan habis? Coba, ada yang bisa menyebutkan? Kurang lebih seperti itu. Kemudian peserta didik diminta menjawab pertanyaan tersebut dan beserta alasannya. Kemudian jawaban peserta didik apabila ada kesalahan, kita bisa klarifikasi, kemudian kita beri penguatan untuk jawaban tersebut. Kemudian berikutnya, ini yang pertama tadi penentuan pertanyaan mendasar nih Bapak Ibu Guru untuk project based learning. Kemudian berikutnya sintak yang kedua yaitu mendesain perencanaan proyek, di mana di sini kita peserta didik dibagi menjadi 3 kelompok secara heterogen, satu kelompok terdiri dari 4 orang. Jadi pembagian kelompoknya itu bukan hanya karena berdasarkan gaya belajar, si A ini auditori, si B audiovisual, tapi kita campur semuanya jadi satu secara heterogen. Dari yang pintar atau yang sedang kita kumpulkan jadi satu. Jadi tidak hanya kelompok yang pintar semua atau yang sedang semua, seperti itu. Kemudian masing-masing kelompok nantinya akan melakukan percobaan perubahan wujud benda dan mendefinisikan macam-macam perubahan wujud benda serta memberi contoh perubahan wujud benda. Kemudian peserta didik mendapatkan LKPD dari guru. Kemudian peserta didik menyimak penjelasan guru tentang langkah-langkah pengerjaan LKPD dan bahan ajar yang harus dipersiapkan. Kemudian setelahnya, sebelum kita ke sintak ketiga, kita mengajak peserta didik kita untuk melakukan ice breaking tepuk semangat. Jadi di dalam video pembelajaran, agar videonya Bapak Ibu Guru mendapat nilai yang banyak, paling tidak ice breakingnya itu lebih dari 3 Bapak Ibu Guru. Berikutnya, sintak yang ketiga yaitu membuat jadwal penyelesaian proyek. Jadi setelah tadi kita membentuk kelompok, setelah memahami penjelasan guru, peserta didik membuat kesepakatan pengumpulan proyek. Misalkan ini kita sudah membagi kelompok, masing-masing ada 3 kelompok, nantinya akan menyelesaikan proyek ini dalam waktu berapa menit, kita sepakati. Aturan apa dalam mengerjakan proyek ini, yang tidak boleh dan yang boleh kita juga jelaskan. Kemudian berikutnya, peserta didik mempersiapkan alat dan bahan untuk percobaan jenis perubahan wujud benda. Jadi kita, ayo alat-alatnya bisa dikeluarkan, kemudian peserta didik dan guru membuat kesepakatan, rencana kerja dan waktu yang disepakati. Sintak yang keempat, yaitu memonitor keaktifan dan perkembangan proyek, di mana peserta didik melakukan percobaan perubahan wujud benda dan mengisi LKPD kelompok. Kemudian berikutnya, guru memantau aktivitas peserta didik dan memberikan bimbingan kepada kelompok yang mengalami kendala. Jadi kita keliling ke masing-masing kelompok, apakah ada yang mengalami kendala dalam mengerjakan LKPD atau tidak. Jadi kita tidak memberikan jawaban, tetapi kita hanya mengarahkan saja. Kemudian berikutnya, peserta didik bersama anggota kelompoknya melakukan pengamatan dan mencatat hal-hal yang penting. Kemudian guru mengajak peserta didik untuk melakukan ice breaking. Jadi sebelum ke sintak yang kelima, kita juga mengajak peserta didik untuk ice breaking. Berikutnya adalah menguji hasil, di mana yang pertama secara berkelompok, peserta didik mempresentasikan hasil uji coba tentang perubahan wujud benda. Jadi nantinya satu kelompok itu misalkan anggotanya 4, semuanya maju, satu sebagai moderator, kemudian yang lain menjelaskan, seperti itu. Kemudian peserta didik diberikan apresiasi dan bimbingan, satu peserta didik menanggapi presentasi kelompok lain. Jadi setelah peserta didik ini maju, kita kasih tepuk apresiasi atau yang dikasih wow kayak gitu. Jadi kita tetap berikan apresiasi terhadap kelompok tersebut yang sudah berani maju. Kemudian kita bertanya jawab oleh kelompok lain, apakah ada pertanyaan untuk kelompok satu, terus kelompok satu yang menanggapinya. Berikutnya, guru mengajak peserta didik untuk ice breaking, dikasih wow seperti yang sudah saya jelaskan tadi nih Bapak Ibu Guru. Kemudian peserta didik yang lain memberikan tanggapan, masukan, kritik, dan saran. Kemudian sintak yang terakhir yaitu mengevaluasi dan merefleksi proses dan hasil proyek, di mana peserta didik bersama guru melakukan refleksi dan membuat kesimpulan dari materi perubahan wujud benda, mereview hasil kerja dan diskusi kelompok. Kemudian peserta didik disajikan video tentang perubahan wujud benda. Jadi kita di sini merefleksi kegiatan presentasi dan diskusi tadi, kita
membuat kesimpulan dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kemudian guru memberikan penilaian kepada lembar kerja dengan rubrik penilaian. Di kegiatan akhir ini waktu yang saya berikan adalah 10 menit, di mana kegiatan akhir ini dimulai dari kita beri kesempatan untuk mengajukan pertanyaan jika ada peserta didik yang belum dipahami. Apakah ada pertanyaan? Kalau peserta didik kita bertanya, ya kita jawab dan kita melakukan penguatan. Kemudian berikutnya, guru membuat kesimpulan tentang poin-poin yang muncul dalam kegiatan pembelajaran. Lah, di dalam kesimpulan ini, Bapak Ibu Guru juga bisa dimasukkan di dalam PowerPoint, gitu. Jadi untuk mengingat kita, oh ya, habis ini adalah kesimpulannya ini. Tapi kita juga tidak perlu harus membaca terus di depan. Itu hanya sekedar untuk mengingatkan kita saja. Kemudian berikutnya, guru mengajak peserta didik untuk melakukan ice breaking, menyanyikan lagu perubahan wujud benda. Jadi kita mengajak peserta didik menyanyikan kesimpulan ibaratnya tapi lagu perubahan wujud benda secara bersama-sama. Kemudian setelah menyanyikan lagu, siswa mengerjakan soal evaluasi. Kemudian kita beri waktu. Dalam pengerjaan soal evaluasi, Bu Guru beri waktunya adalah 5 menit misalkan. Kemudian berikutnya peserta didik bersama guru melakukan refleksi. Jadi setelah kita menyelesaikan soalnya, kita lakukan refleksi. Apakah pembelajaran kalian pada hari ini menyenangkan atau tidak, seperti itu. Kemudian peserta didik menyimak penjelasan guru terkait pelajaran untuk pertemuan berikutnya. Jadi pertemuan berikutnya adalah kita akan membahas tentang misalkan fotosintesis. Ini hanya misal nih Bapak Ibu Guru. Nah, seperti itu. Kemudian peserta didik bersama guru berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Jadi sebelum pembelajaran kita tutup, marilah kita tutup pada kegiatan hari ini dengan berdoa bersama-sama. Dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan ketua, kayak gitu. Terus berdoa mulai. Kemudian setelah selesai, guru mengucapkan salam. Apabila selama pembelajaran ada salah-salah kata dari Bu Guru kurang lebihnya memohon maaf setulus-tulusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seperti itu. Kemudian berikutnya setelah kita mengerjakan atau kita membuat kegiatan pembelajarannya, berikutnya itu asesmen. Asesmennya itu ada asesmen awal, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Di asesmen awal ada pertanyaan pemantik atau pertanyaan yang sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian asesmen formatif ini adalah penilaian unjuk kerja dan penilaian sikap. Kemudian untuk asesmen sumatifnya itu adalah tes tertulis. Pengayaan dan remedial juga ada, di mana pengayaan diberikan pada peserta didik dengan capaian tinggi dengan memberikan tugas laporan pengamatan tentang contoh-contoh perubahan wujud zat di lingkungan sekitar kita atau dalam kegiatan sehari-hari. Yang berikutnya, remedial diberikan kepada peserta didik dengan capaian rendah dengan menulis kembali contoh perubahan wujud benda yang mereka ketahui. Kemudian refleksi peserta didik, di sini ada lembar refleksi guru. Ini di mana penguasaan materi, apakah saya sudah memahami cukup baik materi dan aktivitas pembelajaran hari ini. Penyampaian materi, apakah materi ini sudah tersampaikan dengan cukup baik kepada peserta didik. Umpan balik, apakah 100% peserta didik telah mencapai penguasaan tujuan pembelajaran yang dicapai. Kemudian lembar refleksi peserta didik yang pertama, perasaan dalam belajar. Apa yang menyenangkan dalam kegiatan pembelajaran hari ini? Apakah aktivitas pembelajaran hari ini bermakna dalam kehidupan saya? Kemudian penguasaan materinya, saya dapat menguasai materi pelajaran hari ini baik, cukup, atau kurang. Kemudian keaktifannya, apakah saya terlibat aktif dan menyumbangkan ide dalam proses pembelajaran. Kemudian untuk gotong royong, apakah saya dapat bekerjasama dengan teman dalam satu kelompok. Kemudian lampirannya, di sini saya lampirkan lembar kegiatan strategi LKPD, ada bahan bacaan guru. Kemudian berikutnya ada glosarium, daftar pustaka, dan yang terakhir di sini Bapak Ibu Guru lampirkan. Di tanggalnya ini boleh tanggal saat mengajar atau boleh tanggal saat penguploadan UKIN. Tapi kalau saya upload tanggal ketika saya latihan mengajar. Berikutnya di sini kita ada lampiran-lampirannya, ada bahan ajar IPAS, media pembelajaran, lembar kerja peserta didik, dan instrumen penilaian. Jadi di sini ada bahan ajar IPAS-nya, yaitu kita membuat PowerPoint perubahan wujud benda. Ini tujuan pembelajarannya saya lampirkan. Kemudian ini adalah tadi tayangan yang pertanyaan pemantik. Kemudian kita jelaskan juga wujud zat bisa diubah-ubah. Kemudian berikutnya ini kita jelaskan tentang perubahan wujud benda.
dan seterusnya. Kemudian berikutnya di sini media pembelajarannya yang saya gunakan adalah video dari YouTube. Jadi ini saya download videonya. Kemudian berikutnya di sini ada video dari kesimpulan dalam pembelajaran tentang perubahan wujud benda. Kemudian lembar pekerja atau lembar kerja peserta didiknya ada lembar LKPD untuk percobaan perubahan wujud zat. Di sini nama kelompoknya, nama anggota, ini ada tujuan pembelajarannya, kemudian ada percobaan perubahan wujud membeku dan mencair, dan alat dan bahan. Kemudian di sini percobaan prosesnya. Kemudian hasil percobaannya ini nanti peserta didik mengisi di sini nama benda, wujud asal benda, perubahan wujudnya. Kemudian tuliskan percobaan saat mendapatkan suhu dingin dan seterusnya. Berikutnya di sini ada instrumen penilaian. Jadi kisi-kisi soal evaluasi. Kemudian ada lembar observasi unjuk kerja. Kemudian ada rubrik unjuk kerja percobaan perubahan wujud benda. Kemudian berikutnya ada penilaian sikap. Ada rubrik penilaian sikap. Kemudian di sini ada soal evaluasinya yang sesuai kisi-kisi di atas. Kemudian di sini ada kunci jawaban soal evaluasi. Seperti itu nggih Bapak Ibu guru, apabila ada yang kurang berkenan atau yang kurang lengkap, Bapak Ibu guru bisa menambahinya agar video pembelajaran yang bisa kita jalankan sesuai dengan perangkat pembelajaran yang kita upload. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.